Asmara di lereng Bromo. Kabut pagi menyelimuti lereng Bromo ketika ayam jantan berkokok dari kejauhan. Suara gemericik air sungai kecil berpadu dengan desir angin yang melewati kebun kopi peninggalan Belanda, tempat di mana Sukma bekerja setiap hari. Pemuda itu dikenal rajin, tubuhnya tegap karena terbiasa menenteng karung berisi buah kopi merah yang dipetik dari lereng. Di wajahnya yang legam terbakar matahari. Ada sorot mata lembut yang menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam kerinduan yang belum terucapkan. Sukma tinggal bersama ayahnya, Mbah Karsa, seorang dukun pijat tua yang disegani di desa Uringin Arum. Mbah Karsa dikenal tidak pernah menyentuh ilmu hitam. Ilmunya hanya sebatas penyembuh dan penenang. Rumah mereka sederhana, berdinding anyaman bambu dengan pekarangan penuh tanaman obat, sirih, jahe, dan akar alang-alang menggantung di teras. Mbah Karsa sering berkata pada anaknya, ilmu yang tak dibersihkan dengan niat akan menjadi racun di dada sendiri. Namun, nasihat itu perlahan terhapus dalam benak Sukma semenjak ia mengenal Larasati. Larasati adalah anak Pak Lurah Darmo, kepala desa yang disegani dan juga ditakuti. Gadis itu lembut, berkulit putih bersih, dan memiliki mata yang seperti selalu menyimpan kesedihan. Ia sering turun ke kebun untuk membantu para petani, meski sebenarnya tak perlu. Mungkin ia hanya ingin merasakan kebebasan dari tekanan rumah besar yang berdiri di tengah desa, rumah dengan pagar besi dan aroma dupa setiap malam Jumat. Pertemuan pertama mereka terjadi di tepi sungai kecil, tempat para perempuan desa biasa mencuci pakaian. Larasati terpeleset batu licin, dan Sukma yang kebetulan lewat menolongnya. Dari situlah segalanya bermula. Aku belum pernah lihat kamu di sini, kata Sukma, mengangkat kain batik yang hampir hanyut terbawa arus. Larasati tersenyum malu. Aku jarang keluar rumah. Ayah terlalu sibuk mengatur orang, lupa membiarkan anaknya bernafas. Sejak hari itu, mereka sering bertemu diam-diam di bawah pohon beringin tua, dekat padang ilalang yang menatap Gunung Bromo. Di sanalah, setiap senja, angin membawa aroma tanah basah dan suara seruling gembala. Cinta itu tumbuh tanpa restu. Larasati tahu ayahnya menginginkan ia menikah dengan Darto, anak juragan tembakau yang kaya. Darto sombong dan kasar, tapi memiliki pengaruh besar di desa. Ia sering datang ke rumah Pak Lurah membawa bingkisan, gula, beras, dan rokok impor, sesuatu yang mudah memikat orang tua, tapi tidak hati seorang gadis. Sukma sadar, cintanya pada Larasati ibarat menyalakan pelita di tengah angin. Tapi ia tak peduli. Setiap sore, ia menunggu di tepi jalan tanah yang membelah ladang jagung. Kadang Larasati datang dengan kerudung tipis, membawa makanan kecil, wajik, lemper, atau bunga melati yang ia petik diam-diam dari halaman rumahnya. Kalau ayah tahu, aku bisa dikurung, katanya suatu sore, wajahnya setengah tertutup kabut. Kalau begitu, biarlah aku yang menanggung kutukannya, jawab Sukma dengan nada getir. Cinta ini sudah berjalan sendiri tanpa bisa aku hentikan. Mereka saling berpandangan, mata bertemu mata, lalu diam. Hanya suara serangga dan gemuruh lembut dari perut gunung yang menemani. Namun, di balik kebahagiaan mereka, ada sepasang mata lain yang mengintip dari kejauhan. Ningrum. Ningrum adalah teman kecil Sukma. Gadis itu sederhana, anak tukang tenun yang tinggal di ujung desa. Sejak kecil, ia diam-diam menaruh hati pada Sukma, tapi tak pernah berani mengungkapkannya. Saat ia melihat Sukma tersenyum pada Larasati, hatinya bagai retak halus, namun ia hanya bisa berdoa. Semoga kau tak jatuh di jalan yang gelap, Sukma, bisiknya di antara desir angin. Hari-hari berikutnya, gosip mulai menyebar. Beberapa warga mengaku melihat anak lurah berjalan bersama anak dukun pijat di ladang. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Pak Lurah Darmo. Malam itu, angin bertiup keras, dan di rumah besar yang diterangi lampu minyak, suara piring pecah terdengar keras. Larasati menangis di kamarnya, sementara ayahnya berteriak.
Anak lurah tidak pantas bermain cinta dengan anak orang bawah. Kau ingin mempermalukan keluargamu. Larasati hanya diam. Air mata membasahi pipinya. Ia tahu perlawanan hanya akan menambah luka. Sejak malam itu, pintu rumahnya dikunci rapat. Ia tidak boleh keluar tanpa izin. Sukma menunggu di tempat biasa selama berhari-hari. Ia membawa bunga melati kering di saku bajunya, kenangan dari pertemuan terakhir. Tapi Larasati tak pernah muncul lagi. Hanya angin yang menjawab dan kabut yang kian tebal. Di rumahnya, Sukma mulai murung. Ia tak lagi menolong ayahnya memijat orang sakit. Ia lebih sering duduk di depan tungku, menatap api kecil yang berkedip-kedip. Mbah Karsa memperhatikan perubahan itu. Ada apa, Nak? Kau seperti kehilangan roh. Sukma hanya menggeleng. Tapi di dadanya, ada bara yang tak padam. Rindu dan marah berkelindan, menumbuhkan benih dendam yang halus. Dendam pada nasib, pada kekuasaan, dan pada takdir yang memisahkannya dari Larasati. Suatu malam, Sukma berjalan keluar rumah. Bulan setengah menggantung di langit, cahayanya redup seperti mata orang yang kehilangan harapan. Ia melangkah ke hutan bambu di ujung desa, tempat orang jarang berani lewat. Dari balik pepohonan, terdengar bunyi lonceng kecil, seolah ada hewan yang lewat, atau sesuatu yang bukan manusia. Di tengah kabut, Sukma melihat cahaya merah kecil di kejauhan. Ia mendekat, dan menemukan sebuah gubuk reot berdiri di bawah pohon waru tua. Dari dalamnya keluar suara batuk berat, dan aroma dupa bercampur darah ayam. "Masuklah, Nak Sukma," suara serak itu berkata dari dalam. "Aku sudah menunggumu." Sukma tertegun. Ia tidak tahu dari mana orang itu tahu namanya. Tapi langkahnya tak bisa berhenti. Ia seperti ditarik sesuatu yang kuat. Di dalam gubuk itu duduk seorang lelaki tua berambut panjang. Kulitnya hitam legam, matanya tajam seperti bara. Itulah Ki Sarpin, dukun yang sudah lama diasingkan dari desa karena tuduhan memakai ilmu hitam untuk membunuh saingannya. "Aku tahu kenapa kau datang," kata Ki Sarpin pelan. "Kau kehilangan cinta, dan dunia tidak adil padamu. Dunia hanya berpihak pada orang yang berani melawan takdirnya." Sukma menatapnya, antara takut dan penasaran. "Apa maksudmu, Ki?" Ki Sarpin tersenyum samar, memperlihatkan giginya yang tinggal separuh. "Ada satu ilmu. Ilmu yang membuat wanita yang menolakmu akan datang memelukmu tanpa kau panggil. Tapi harganya tidak kecil." Sukma menelan ludah. Di dadanya, rindu pada Larasati membakar seperti api. Ia tahu apa yang dimaksud Ki Sarpin. Ia pernah mendengar dari cerita orang tua tentang jarang goyang, ilmu pengasihan paling berbahaya dari tanah Jawa, ilmu yang menundukkan hati, tapi mengorbankan jiwa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sukma tidak mendengarkan nasihat ayahnya. Ia mendengarkan bisikan lain, bisikan dari kegelapan yang menjanjikan cinta abadi. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Dari cinta yang tulus berubah menjadi obsesi, dari rindu menjadi dendam, dan dari doa menjadi kutukan. Amarah di balik kabut. Malam itu udara di desa Oringin Arum begitu berat. Kabut turun cepat dari lereng gunung, menyelimuti ladang jagung dan kebun kopi yang basah oleh embun. Angin berdesir membawa suara aneh, mirip bisikan, kadang seperti ringkikan kuda yang jauh, kadang seperti isak tangis perempuan. Di dalam gubuk reot itu, Sukma duduk bersila di hadapan Ki Sarpin. Dupa menyala di sudut ruangan. Asapnya melingkar seperti ular yang tak berujung. Di tengah lantai tanah ada mangkuk berisi darah ayam hitam, dan di atasnya mengapung bunga melati. Melati yang mirip dengan yang dulu diberikan Larasati padanya. "Kalau kau ingin gadis itu kembali padamu," suara Ki Sarpin parau, "kau harus siap menukar sesuatu." Sukma menunduk, wajahnya tegang. "Apa yang harus kutukar, Ki?" "Bukan nyawa, tapi kesucian hatimu. Sekali kau masuk jalan ini, tak ada jalan pulang. Hati yang kau miliki sekarang
akan berubah selamanya. Sukma memejamkan mata. Bayangan wajah Larasati muncul di benaknya. Senyum lembutnya, suaranya ketika memanggil namanya di tepi sungai, dan tatapan matanya yang terakhir kali ia lihat dari balik jendela rumah besar yang kini dikunci rapat. Aku sudah kehilangan segalanya, Ki. Kalau dengan ini aku bisa memeluknya sekali lagi, aku akan melakukannya. Ki Sarpin tersenyum, lalu bangkit perlahan. Ia mengambil seikat rumput kering, mengikatnya dengan benang merah, lalu menancapkan sehelai rambut panjang ke tengahnya. Ini bagian pertama. Ilmu jaran goyang tak bisa langsung kau kuasai. Kau harus menempuh 3 malam di bawah bulan separuh. Malam pertama adalah pemanggilan roh penunggang. Malam kedua adalah pengikat. Malam ketiga adalah penyerahan. Sukma menatap Ki Sarpin dengan gugup. Penyerahan apa? Penyerahan bagian dari dirimu. Tapi nanti kau akan tahu sendiri. Dari luar, angin bertiup lebih kencang. Lonceng kecil di depan gubuk berdenting pelan, seperti memberi tanda pada dunia gaib yang mulai terbuka. Ki Sarpin meneteskan darah ayam ke dalam tempurung kelapa, lalu mengucap mantra dengan bahasa kuno yang terdengar seperti desir ular di padang. Sira wujud saka bumi, wujud saka angin, jaran goyang, goyang na atine si Larasati, tan kenalian, tan kena bali. Suara mantra itu merayap ke seluruh ruangan. Sukma merasa kepalanya berputar, matanya berbayang dua. Ia melihat siluet kuda hitam berlari di antara kabut, dengan penunggang yang wajahnya menyerupai Larasati, namun matanya hitam tanpa bola. Dari mulut kuda itu keluar asap merah, melingkar dan mengitari tubuh Sukma. Ketika sadar, Ki Sarpin sudah berdiri di depannya, menatap dengan tatapan dingin. Sudah dimulai. Sekarang kau pulanglah. Tapi jangan berbicara pada siapapun malam ini. Jika kau buka mulut, roh penunggang itu akan marah, dan kau akan kehilangan kendali. Sukma bangkit dengan tubuh lemah, lalu berjalan menembus kabut menuju rumahnya. Di jalan, ia merasa bayangan hitam mengikuti di belakangnya. Suara langkah kuda terdengar samar, seolah tanah berguncang di setiap langkahnya. Ia menoleh, tak ada siapapun, hanya kabut dan desir angin. Keesokan paginya, desa Wuringin arum gempar. Kabar beredar cepat bahwa Larasati jatuh sakit. Gadis itu demam tinggi. Tubuhnya menggigil seperti terserang hawa panas dan dingin sekaligus. Mulutnya berkomat-kamit menyebut satu nama berulang kali. Sukma. Sukma. Pak Lurah Darmo panik. Ia memanggil dukun dan tabib dari berbagai desa, tapi tak satu pun bisa menolong. Dukun pertama mengatakan bahwa Larasati terkena angin gunung. Dukun kedua berkata bahwa ada roh yang mengikutinya. Tapi seorang dukun tua dari desa tetangga berani mengatakan hal yang paling menakutkan. Ini bukan penyakit biasa. Ini pengaruh jaran goyang. Pak Lurah marah besar. Siapa yang berani melakukannya pada anakku? Namun di hatinya, ia sudah tahu siapa yang paling mungkin. Nama Sukma langsung muncul di pikirannya. Malam itu, 4 orang suruhan lurah datang ke rumah Mbah Karsa. Mereka menendang pintu dan menyeret Sukma keluar tanpa penjelasan. Mbah Karsa mencoba melawan, tapi mereka membawa senjata. "Apa salah anakku?" teriak Mbah Karsa. Suaranya serak oleh amarah. "Salahnya mencemari darah lurah," jawab salah satu dari mereka. Sukma dipukuli sampai bibirnya pecah, tapi ia tak melawan. Di antara deraan itu, yang terbayang di matanya hanya wajah Larasati yang pucat dan memanggil namanya. Ia menahan rasa sakit itu sambil berbisik dalam hati, "Aku akan menjemputmu, Larasati, sekalipun seluruh dunia melarang." Ketika fajar tiba, Sukma dilepaskan. Tubuhnya lebam, tapi api dalam dadanya justru semakin menyala. Ia duduk di depan tungku, darah menetes di ujung dagunya. Mbah Karsa memandangnya dengan tatapan penuh kecewa. "Kau bermain dengan sesuatu yang tak bisa kau kendalikan, nak. Aku tahu bau darah ayam hitam dari pakaianmu. Apa kau datang pada Ki Sarpin?"
Sukma tak menjawab. Ia hanya menatap api kecil di tungku. Matanya memantulkan cahaya merah. Dunia tidak adil, Bapak, katanya lirih. Larasati disekap, aku dipukul, dan orang jahat tetap berkuasa. Kalau ilmu bisa membuatnya kembali padaku, apa salahnya? Mbah Karsa berdiri perlahan, menatap anaknya lama. Kalau kau benar-benar melangkah ke jalan itu, kau tak lagi anakku. Kata-kata itu menancap dalam, tapi Sukma tak lagi punya tempat untuk pulang. Ia keluar rumah malam itu, menembus kabut, menuju gubuk Kisarpin sekali lagi. Kisarpin sudah menunggunya di depan, seperti tahu bahwa Sukma akan datang. Bagus, katanya pelan. Kemarahanmu membuat roh penunggang semakin kuat. Sekarang waktunya tahap kedua, pengikat. Ia menyerahkan boneka kecil terbuat dari jerami, dibungkus kain putih. Di dalamnya ada sehelai rambut Larasati yang dulu diambil Kisarpin diam-diam dari sisir di rumah lurah. Letakkan ini di bawah bantalmu malam ini. Saat bulan menyentuh puncak langit, kau harus memanggil namanya 3 kali. Tapi hati-hati, kalau kau menyebut nama lain, roh penunggang akan menukar jiwanya dengan milikmu. Sukma membawa boneka itu pulang dengan hati berdebar. Malam itu, ketika semua orang tidur, ia duduk di kamarnya, lilin menyala, bayangan menari di dinding. Ia menggenggam boneka itu dan berbisik, Larasati, Larasati, Larasati. Angin berembus kencang dari jendela, lilin padam seketika. Dalam kegelapan, Sukma mendengar suara langkah kuda di luar rumahnya. Suara itu semakin dekat, hingga terasa seperti berputar mengelilingi rumah. Ia menutup matanya, dan tiba-tiba suara lirih seorang gadis terdengar di telinganya. Sukma, aku datang. Sukma membuka mata. Di hadapannya berdiri bayangan Larasati, namun matanya kosong, kulitnya pucat, dan dari ujung rambutnya meneteskan air hitam. Ia tersenyum samar, lalu memeluk Sukma dengan dingin yang menusuk tulang. Saat itu, Sukma tahu cintanya sudah kembali, tapi bukan lagi cinta yang sama. Cinta itu kini datang bersama sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan haus darah. Langkah ke gubuk hitam. Sejak malam itu, hidup di desa Waringin Arum tak lagi sama. Hujan turun tanpa musim, kabut tak pernah pergi dari ladang, dan ayam-ayam enggan berkokok menjelang pagi. Warga desa mulai berbisik bahwa gunung sedang bernapas, pertanda ada sesuatu yang mengusik keseimbangan dunia. Sukma, yang dulu dikenal ramah dan rajin membantu orang, kini jarang keluar rumah. Ia sering duduk sendirian di depan tungku, menatap bara yang padam, seolah mencari sesuatu di dalam nyala api. Sejak Larasati datang malam itu, tidur Sukma tak pernah tenang. Setiap ia memejamkan mata, ia melihat Larasati berdiri di ujung ranjang, tersenyum tapi matanya kosong, menatap dengan kasih yang bukan kasih manusia. Suatu malam, Sukma terbangun karena suara lembut memanggil namanya. Sukma. Suara itu seperti berasal dari luar jendela. Ia berdiri, melangkah pelan, dan membuka daun jendela. Di luar, kabut menari perlahan, dan di tengahnya berdiri Larasati, berdaster putih, rambutnya basah menempel di pipi, dan di dadanya tergantung kalung kecil dari logam perak. Sukma, aku kedinginan. Sukma ingin memeluknya, tapi tubuhnya membeku. Hawa di sekitarnya turun drastis, napasnya berubah jadi uap putih. Ketika ia melangkah mendekat, bayangan Larasati mundur, menatapnya dengan senyum yang aneh. Jangan biarkan aku pergi lagi, Sukma, katanya pelan, lalu menghilang di balik kabut. Pagi harinya, warga desa menemukan bekas tapak kuda mengelilingi rumah Sukma, tapi tanpa jejak manusia. Tak ada suara, tak ada hewan, hanya tanda di tanah basah, sempurna seperti dibuat oleh makhluk dari dunia lain. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang mulai takut. Mereka tak berani mendekati rumah Mbah Karsa. Anak-anak menyeberang jalan ketika lewat di depan pagar rumah Sukma.
Mbah Karsa sendiri hanya bisa diam. Ia tahu sesuatu telah terlepas dari keseimbangan. Ia mencium aroma yang sangat khas di udara, darah dan dupa kemenyan hitam. Tanda ilmu pengasihan telah menembus batas. Pada malam ketiga, Sukma kembali ke gubuk Ki Sarpin. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ki Sarpin menyambutnya dengan tawa pelan. Matanya menyala dalam cahaya api. Kau sudah berhasil, nak. Lihat, gadis itu datang padamu. Tapi kenapa wajahmu murung? Sukma menunduk. Dia memang datang, Ki, tapi bukan seperti dulu. Matanya kosong. Suaranya dingin. Dia menatapku seperti, bukan manusia. Ki Sarpin mengangguk pelan. Kau bodoh kalau mengira cinta bisa kembali tanpa kehilangan sesuatu. Ilmu jaran goyang bukan hanya menundukkan hati. Ia memanggil roh penjaga dari dunia bawah. Roh itu mengambil rupa orang yang kau cintai, lalu mengikatnya padamu. Cinta yang kau rasakan sekarang bukan milik manusia, tapi milik arwah yang lapar. Sukma gemetar. Apa yang harus kulakukan? Ki Sarpin menatapnya dalam. Kalau kau ingin dia tetap bersamamu, jangan tolak kehadirannya. Kalau kau ingin melepaskannya, kau harus rela kehilangan segalanya, termasuk dirimu. Kata-kata itu menggantung di udara seperti belati dingin. Sukma pergi dari gubuk itu dengan dada bergetar, dan dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia mengingat Larasati, tubuhnya menggigil dan jantungnya berdetak cepat, tapi bukan karena cinta, lebih seperti ketakutan yang dalam, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam dadanya. Sementara itu, di rumah Pak Lurah, keadaan Larasati semakin memburuk. Tubuhnya semakin lemah, matanya sering kosong menatap langit-langit, dan setiap malam ia berteriak menyebut nama Sukma. Dia di sini. Dia memanggilku, jeritnya. Pak Lurah mendatangkan banyak dukun dan ustaz. Tapi setiap kali doa dibacakan, lampu di rumah padam, dan kaca jendela bergetar. Seekor ayam jantan milik mereka tiba-tiba mati di kandang tanpa sebab. Darahnya kering di tanah. Ini bukan penyakit manusia, kata seorang ustaz tua. Ada ikatan hitam yang mengikat anakmu dengan seseorang. Kalau tak diputus, salah satunya akan mati. Pak Lurah menatap istrinya dengan mata merah. Aku tahu siapa pelakunya. Dan malam itu juga, ia mengirim 4 orang kepercayaan untuk membakar rumah Ki Sarpin. Tapi ketika mereka sampai di lokasi gubuk itu, yang ditemukan hanyalah tanah hitam gosong dan bau belerang. Tak ada bangunan, tak ada abu, tak ada tubuh. Hanya sisa dupa terbakar yang masih berasap, seolah Ki Sarpin lenyap ditelan bumi. Hari berganti, dan kehidupan di desa menjadi makin suram. Warga mulai mengeluh ladang mereka gagal panen, sapi-sapi mati mendadak, dan anak-anak kecil sering kerasukan ketika bermain dekat sungai. Mereka semua menunjuk satu nama, Sukma. Dia yang membawa kutuk, kata mereka. Dia yang bergaul dengan setan. Sukma tak peduli. Setiap malam ia masih menunggu Larasati datang, tapi sosok itu makin jarang muncul. Kadang ia mendengar langkah kuda dari kejauhan, kadang hanya bisikan di telinga. Tapi setiap kali ia menatap cermin, bayangan Larasati terlihat di belakangnya, tersenyum, lalu hilang dalam asap. Satu-satunya yang masih berani mendekatinya hanyalah Ningrum. Gadis itu, meski takut, merasa kasihan. Ia datang membawa makanan dan air, tapi setiap kali ia tiba di depan rumah Sukma, tubuhnya merinding. Udara di sekitarnya dingin, dan suara lirih perempuan terdengar dari dalam rumah, meski Sukma sedang sendirian. Suatu malam, Ningrum memberanikan diri masuk. Ia melihat Sukma duduk di tengah ruangan dengan wajah pucat. Di hadapannya, lilin kecil menyala, dan di sampingnya ada boneka jerami yang sudah hangus di separuh bagian. Sukma, panggil Ningrum pelan. Sukma menoleh perlahan. Matanya merah, tapi suaranya datar. Kau tidak seharusnya di sini, Ningrum. Ada sesuatu yang tidak suka kalau kau datang. Aku cuma ingin menolongmu,
jawab Ningrum. Kau berubah, Sukma. Desa ini takut padamu. Mbah Karsa pun menangis setiap malam. Sukma menatap api lilin, lalu berkata dengan suara serak, aku tidak bisa mundur. Kalau aku berhenti, Larasati akan hilang selamanya. Aku sudah separuh jalan. Tiba-tiba angin bertiup dari arah belakang. Lilin padam. Dalam kegelapan, Ningrum mendengar suara derap kuda dan napas berat dari atas atap rumah. Suara itu seperti hewan yang marah. Sukma menatap sekeliling dengan panik, lalu berteriak, pergi, Ningrum. Sekarang juga. Terlambat. Dari arah jendela, bayangan putih melompat masuk, rambutnya panjang menutupi wajah, dan suara ringkikan kuda menggema di ruangan sempit itu. Ningrum menjerit, tubuhnya terdorong ke belakang. Bayangan itu menatap Sukma dengan mata kosong, lalu menghilang dalam kabut tebal yang menyelinap melalui celah pintu. Ketika semua tenang kembali, Ningrum sudah pingsan. Sukma berlari menghampiri dan memeluknya, tapi di dadanya kini terasa dingin. Ia tahu, arwah penunggang itu mulai tak puas hanya dengan Larasati. Ia butuh lebih banyak jiwa. Keesokan paginya, Sukma membawa Ningrum yang masih lemah ke rumah Mbah Karsa. Wajah ayahnya penuh duka. Ia tahu apa yang terjadi hanya bisa dihentikan satu cara, mengakhiri ikatan antara Sukma dan roh jarang goyang. Anakku, kata Mbah Karsa pelan, ilmu itu bukan sekadar mantra. Ia adalah makhluk, dan sekarang makhluk itu hidup di dalammu. Sukma menunduk, air matanya jatuh di lantai tanah. Kalau begitu, ajari aku bagaimana cara membebaskannya, Bapak. Mbah Karsa menghela napas panjang. Membebaskannya berarti membunuhnya. Dan membunuhnya berarti membunuh bagian dari dirimu sendiri. Sukma terdiam. Ia tahu, dari semua kata-kata itu, hanya satu yang berarti. Tidak ada jalan pulang. Malam kembali datang dengan kabut tebal. Di kejauhan, suara gamelan terdengar samar dari arah hutan, seolah ada pesta di dunia tak kasat mata. Sukma menatap ke arah gunung, lalu melangkah keluar. Ia tahu kemana harus pergi, ke gubuk hitam yang dulu berdiri di bawah pohon waru. Tempat itu mungkin sudah lenyap, tapi panggilan dari dalam dadanya menuntunnya kembali. Dan di sanalah, di bawah sinar bulan pucat, ia melihatnya lagi. Ki Sarpin berdiri di antara kabut, dengan mata yang kini bukan lagi milik manusia. Sudah waktunya, Nak Sukma, katanya pelan. Tahap terakhir akan segera dimulai. Tapi ingat, setiap cinta yang dipaksakan akan menuntut darah. Sukma menatapnya dengan wajah tegas, meski matanya gemetar. Kalau itu harga yang harus kubayar, aku siap. Ki Sarpin tersenyum tipis. Kalau begitu, bawalah darahmu sendiri. Dan dari jauh, suara kuda meringkik menggema ke seluruh lembah, menandakan bahwa ritual terakhir akan segera dimulai, ritual yang akan mengubah Sukma selamanya. Amarah di balik kabut. Angin dari lereng Bromo bertiup lebih dingin dari biasanya. Kabut turun cepat sore itu, menyelimuti kebun kopi dan jalan tanah menuju rumah Sukma. Dari kejauhan, suara kentongan sayup-sayup terdengar, tanda hujan akan segera turun. Di gubuk kecil beratap rumbia itu, Sukma duduk termenung menatap anyaman bambu dinding yang mulai lapuk. Di tangan kirinya, selembar kain selendang milik Larasati terlipat rapi, masih tercium samar aroma bunga kenanga. Ia mengingat senyum Larasati di tepi sungai beberapa hari lalu. Gadis itu berjanji akan menunggu, apapun kata ayahnya. Tapi dunia tidak semudah kata-kata manis yang diucapkan di bawah sinar matahari pagi. Sejak kabar hubungan mereka tersebar, desas-desus mulai berputar di seluruh desa. Beberapa warga berbisik setiap kali Sukma lewat. Anak seorang dukun pijat miskin berani mencintai anak kepala desa. Itu dianggap hinaan besar di Wuringin Arum. Suatu malam, kabar buruk datang. Pak Lurah Darmo memanggil Sukma ke pendopo balai desa.
Sukma datang dengan pakaian terbaik yang ia punya, batik sederhana dan celana hitam. Tapi begitu tiba, wajah para perangkat desa menatapnya dingin, seolah ia membawa aib. Jadi kamu, Sukma, yang membuat anakku melupakan adat dan malu pada keluarganya, suara Pak Lurah berat, penuh amarah yang ditahan. Di sampingnya berdiri Larasati, wajahnya pucat dan matanya basah. Sukma berlutut, menundukkan kepala. Ampun, Pak Lurah. Saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Saya hanya mencintai Larasati, tulus. Tulus, suara itu berubah jadi tawa mengejek. Tulus apa kalau kau cuma ingin naik derajat lewat anakku? Kau pikir aku buta? Kau bukan siapa-siapa di mata desa ini. Sukma diam. Hatinya bergetar, tapi ia tahu melawan hanya akan memperkeruh keadaan. Ia menatap sekilas Larasati, berharap gadis itu bicara. Tapi Larasati hanya menangis dalam diam, kepalanya tertunduk, tak berani menatap ayahnya. Mulai malam ini, kata Pak Lurah dengan nada dingin, kau dilarang datang ke rumahku, dilarang menatap anakku, bahkan menyebut namanya pun jangan. Kalau berani melanggar, aku akan pastikan hidupmu tak tenang di Wuringin Arum. Dua orang hansip mendekat, menggiring Sukma keluar dari pendopo. Larasati hampir berteriak, tapi tangannya dicekal oleh ibunya. Sukma berjalan di bawah langit malam tanpa bulan, dengan rasa malu yang menyesakkan dada. Ia menatap jauh ke arah rumahnya di ujung kebun kopi, tapi entah mengapa malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Beberapa hari berlalu. Hujan turun hampir setiap sore. Desa Wuringin Arum tenggelam dalam kabut dan udara lembab. Sukma jarang keluar rumah. Ia lebih banyak membantu Mbah Karsa mengurut orang kampung yang datang berobat. Namun di dalam hatinya, badai sedang mengamuk. Suatu sore, Ningrum datang membawa makanan. Gadis itu teman kecil Sukma, anak penenun yang rumahnya tak jauh dari sana. Wajahnya manis tapi sederhana. Ia duduk di beranda, meletakkan bakul berisi sayur dan tempe goreng. Mak bilang, kau jarang makan, Sukma, katanya pelan. Aku bawa lauk. Sukma tersenyum samar. Terima kasih, Ning. Aku cuma tak selera makan akhir-akhir ini. Aku dengar Larasati mau dijodohkan sama Darto, anak juragan kayu dari Paiton. Kata Ningrum hati-hati. Sukma menatap langit. Aku tahu. Semua orang tahu. Darto punya harta. Aku cuma punya harapan. Dan cinta, sahut Ningrum, suaranya bergetar. Kau punya cinta, Sukma. Tapi cinta juga bisa jadi racun kalau kau pelihara dalam dendam. Sukma menoleh, menatap mata Ningrum yang redup. Apa maksudmu? Ningrum menunduk. Aku takut, Sukma. Aku takut kau berubah. Banyak orang yang kehilangan cinta datang ke tempat Ki Sarpin di ujung hutan bambu. Mereka bilang bisa membuat siapapun jatuh cinta lagi. Tapi harga yang dibayar bukan uang. Sukma terdiam. Nama Ki Sarpin sudah lama ia dengar. Orang bilang ia bisa mengembalikan kasih yang hilang dengan mantra pengasihan kuno, jaran goyang. Tapi ia juga terkenal kejam. Banyak yang datang padanya dengan hati luka, pulang membawa kutukan. Malamnya, Sukma tak bisa tidur. Kata-kata Ningrum berputar di kepalanya, bercampur dengan wajah Larasati yang terus membayang. Hujan turun deras, dan di sela rintiknya, terdengar samar suara gamelan dari kejauhan, padahal tidak ada hajatan malam itu. Suara itu datang dari arah hutan bambu, tempat Ki Sarpin tinggal. Hatinya berdebar. Ia mencoba menepis pikiran itu, tapi semakin ditolak, semakin kuat panggilannya. Seolah suara itu mengundang, membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Larasati dan Darto akan menikah dalam 2 minggu. Desa bersiap dengan pesta besar. Sukma mendengar kabar itu di warung kopi. Orang-orang membicarakannya dengan tawa, seolah menancapkan pisau ke jantungnya. Ia berdiri, meninggalkan warung, berjalan cepat tanpa arah.
Tanah becek menempel di kakinya, tapi ia tak peduli. Dalam pikirannya hanya satu kalimat bergema, "Dia milikku. Hanya milikku." Sampai di perbatasan desa, ia berhenti. Kabut turun tebal, menelan jalanan setapak menuju hutan bambu. Dari kejauhan, terdengar suara lonceng kecil, seperti kuda yang berlari perlahan. Ia tahu tempat itu tabu, tapi langkah kakinya terus maju. Di antara pohon bambu, bayangan gelap menunggu. Aroma dupa dan bunga kenanga tercium tajam. Di sanalah, dalam gubuk reot yang dikelilingi tengkorak ayam tergantung di dinding, berdirilah Ki Sarpin, tubuhnya kurus, rambut panjang beruban, matanya merah seperti bara api. "Siapa yang datang tanpa dipanggil malam ini?" Suara Ki Sarpin serak tapi berwibawa. Sukma menunduk. "Namaku Sukma, Ki. Aku datang karena cinta." Ki Sarpin tersenyum tipis, memperlihatkan gigi kuning kehitaman. "Cinta? Hahaha. Cinta adalah jalan paling singkat menuju neraka, nak. Tapi juga pintu menuju kekuasaan." Ia berjalan mendekat, mengamati wajah Sukma dalam cahaya obor. "Kau kehilangan wanita, ya? Dan kau ingin dia kembali, mencintaimu seperti dulu." Sukma mengangguk. "Aku ingin dia tak bisa hidup tanpa aku." Ki Sarpin memejamkan mata sejenak, lalu menatapnya tajam. "Kalau begitu, kau harus siap kehilangan sesuatu sebagai gantinya. Ilmu ini bukan permainan. Ini jaran goyang, ilmu pengasihan dari tanah kubur dan darah kasih. Sekali dilakukan, tidak ada jalan kembali." Sukma menelan ludah. Tapi rasa cintanya telah berubah menjadi obsesi. Dalam dirinya, kesedihan berganti amarah. Ia berbisik lirih, "Aku siap, Ki. Apapun harganya." Ki Sarpin tertawa kecil. Suara tawanya menggema bersama deru angin malam. "Baiklah, Sukma. Malam purnama depan, kita mulai. Siapkan rambutnya, kain yang pernah dia pakai, dan sehelai darahmu sendiri. Cinta yang memaksa akan lahir dari luka." Kabut semakin tebal, dan dari kejauhan terdengar suara kuda meringkik di antara pepohonan. Sukma menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan seekor kuda hitam berapi yang menghilang di balik kabut. Malam itu, langit di atas Uringin Arum terasa lebih berat, seolah menunggu sesuatu yang tak seharusnya dibangkitkan. Mantra dari tanah kubur. Malam purnama datang membawa sunyi yang menakutkan. Udara di desa Uringin Arum begitu dingin hingga kabut menggantung setinggi dada. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong, hanya detak jantung mereka yang masih terjaga. Di langit, bulan bundar menggantung pucat, dikelilingi awan kelabu seperti mata dewa yang mengintai dunia bawah. Sukma berjalan seorang diri menuju hutan bambu, menapaki jalan yang hanya diterangi cahaya bulan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menapaki tanah basah yang menolak kaki manusia. Di tangan kanannya, ia membawa kendi berisi air kelapa bercampur darah. Di tangan kiri, gulungan kain hitam berisi rambut Larasati, yang kini sudah mengering dan berbau anyir halus. Dari kejauhan, gubuk Ki Sarpin tampak hidup, obor menyala di sekelilingnya, dan suara gamelan lirih mengalun dari dalam, bukan dari tangan manusia, tapi dari sesuatu yang tak terlihat. Saat Sukma mendekat, hawa panas bercampur wangi bunga kenanga menyeruak kuat, menusuk ke dalam dada. Ki Sarpin duduk di tengah ruangan, bersila di depan altar batu. Tubuhnya dililit kain putih kotor, matanya terpejam, tapi mulutnya terus melafalkan mantra kuno dalam bahasa Jawa halus yang hampir punah. Saking lemah dadi getih. Saking getih dadi rasa. Rasa nyawiji marang asmoro. Asmoro nyawiji dadi pati. Di depannya, terdapat kendi tanah, sesaji ayam hitam tanpa kepala, bunga 7 rupa, dan sebuah wadah kecil berisi abu yang berasap tebal. Sukma menunduk dalam-dalam. "Ki, aku datang." Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara gamelan gaib. Ki Sarpin membuka mata. Tatapan matanya merah menyala,
seperti bara api yang hidup di dalam tengkorak tua. Kau siap, Sukma? Malam ini tak ada lagi ruang untuk ragu. Sekali kau ucapkan niat, dunia tak akan memaafkanmu. Sukma menelan ludah. Aku siap, Ki. Larasati, harus kembali padaku. Ki Sarpin tersenyum tipis. Kalau begitu, keluarkan gulungan kain itu. Sukma menyerahkan gulungan hitam. Ki Sarpin membuka perlahan. Rambut Larasati masih melekat di dalamnya. Ia menaburkan sedikit tanah kubur ke atas kain itu. Tanah dari makam seorang gadis muda yang mati karena patah hati bertahun-tahun lalu. Tanah yang, kata orang, menyimpan dendam cinta yang belum selesai. Tanah ini, kata Ki Sarpin sambil menatap Sukma, adalah saksi penderitaan cinta yang gagal. Ia akan jadi pengikat roh asmara yang tak tenang. Dengan ini, Larasati akan mencari jiwamu bahkan dalam mimpi. Ki Sarpin memejamkan mata, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Suaranya bergema di antara bambu yang bergoyang. Jaran goyang saking kulon. Nyepak ati, nyepak pikiran. Sapa sing dah sebut jenenge. Ora ieso turu, ora ieso mangan. Nganti atine nyandang asmoro marang sing gawe. Dari langit turun angin kencang. Api obor bergetar, menari seperti roh yang kelaparan. Di luar, suara kuda meringkik terdengar panjang, memecah keheningan. Sukma menunduk ketakutan, tapi Ki Sarpin tak bergeming. Ia justru tertawa kecil, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang datang dari balik kabut. Dia datang, gumamnya. Penunggang jaran api. Rasa itu telah bangkit. Sukma mencoba mengintip keluar gubuk. Di antara kabut, sesosok bayangan tampak berlari cepat. Seekor kuda hitam dengan mata merah menyala. Di atas punggungnya tak ada penunggang, hanya api yang menari-nari, membakar udara di sekitarnya. Setiap kali kuda itu menginjak tanah, bunga kenanga jatuh dari langit. Ki Sarpin berdiri, mengangkat kendi di tangan kanan. Sekarang, Sukma, campurkan darahmu lagi. Ini pengikat terakhir. Tanpa ragu, Sukma menggigit ujung jarinya, meneteskan darah ke kendi. Air di dalamnya bergejolak, berubah warna jadi merah pekat. Ki Sarpin menyiram sebagian ke tanah kubur dalam wadah. Bau amis darah bercampur dupa menyebar, membuat udara terasa berat. Tiba-tiba, angin berhenti. Dunia seolah menahan napas. Dari tanah di depan altar, muncul semburat cahaya biru, samar, lalu semakin terang. Perlahan, bentuknya menyerupai sosok perempuan berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajah. Ia melayang tanpa suara, tapi dari tubuhnya keluar bisikan lembut memanggil. Sukma. Pemuda itu terkejut, tapi matanya tak bisa lepas. Suara itu, lembut tapi dingin, sama seperti suara Larasati ketika mereka pertama kali bertemu di tepi sungai. Ia melangkah maju, tapi Ki Sarpin menahannya dengan tongkat. Jangan sentuh. Itu hanya bayangan rasa. Kalau kau dekati sebelum waktunya, jiwamu akan tersedot. Sosok itu mendekat, menyentuh udara di depan wajah Sukma, lalu lenyap seperti asap. Dari tempatnya menghilang, bunga kenanga jatuh satu persatu, membentuk garis di lantai tanah. Sudah, kata Ki Sarpin pelan. Ritual selesai. Mulai malam ini, cinta yang kau cari telah berjalan mencari tubuhnya. 3 hari lagi, kau akan melihat hasilnya. Sukma terduduk lemas. Peluh menetes di dahinya. Ia menatap tangannya yang berlumuran darah, tapi entah mengapa, dadanya terasa hangat, seperti ada sesuatu yang mengalir di dalamnya, sesuatu yang bukan darah biasa, sesuatu yang hidup. Ki Sarpin menatapnya dengan senyum aneh. Ingat, Sukma, ilmu ini tak gratis. Ia menuntut keseimbangan. Kalau cinta Larasati datang padamu, maka seseorang di dekatmu akan kehilangan cahaya hidupnya. Sukma menatapnya dengan mata sayu. Aku sudah tahu, Ki. Aku tak peduli lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Ki Sarpin tertawa kecil, suaranya serak.
Kau belum tahu apa-apa, nak. Kau baru membuka gerbang pertama. 3 malam setelah ritual itu, desa mulai diguncang kejadian aneh. Larasati yang dulu pucat dan lemah, kini sering berbicara sendiri. Ia menatap kosong ke arah hutan, tersenyum tanpa sebab, lalu menangis seketika. Tubuhnya panas dingin, tapi tidak demam. Kadang di tengah malam, ia keluar rumah berjalan ke tepi sungai tanpa sadar. Warga yang melihatnya berbisik ketakutan. Mereka tahu, sesuatu yang tidak wajar sedang bekerja. Pak Lurah Darmo marah besar. Ini pasti perbuatan Sukma, serunya di depan warga. Tapi tak ada bukti. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kabut. Hanya Mbah Karsa yang mulai mencium bau tak sedap, bukan dari dupa, tapi dari percampuran dunia manusia dan makhluk halus. Suatu malam, Mbah Karsa mendatangi rumah Sukma. Ia melihat anaknya duduk di depan tungku, menatap api tanpa ekspresi. "Sukma," katanya pelan, "apa yang telah kau lakukan? Aku mencium bau tanah kubur dari tubuhmu." Sukma menoleh perlahan. Matanya merah, seolah tak tidur berhari-hari. "Aku hanya ingin cinta, Bah. Aku cuma ingin dia kembali." Mbah Karsa menggenggam bahunya dengan tangan gemetar. "Cinta yang lahir dari tanah kubur akan berbuah maut. Ingat pesanku, nak, tidak ada ilmu yang bisa memaksa hati tanpa menagih jiwa." Sukma terdiam, lalu menatap keluar jendela. Di kejauhan, di bawah sinar bulan, tampak Larasati berjalan di kebun kopi. Dengan rambut terurai, bibirnya berbisik lirih. "Sukma, Sukma," suaranya sayup, tapi nyata. Hati Sukma melonjak. Ia berlari keluar tanpa mendengar panggilan ayahnya. Ia memeluk Larasati di bawah pohon kopi, tapi tubuh gadis itu dingin seperti es. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. "Aku di sini, Sukma," katanya lembut. "Aku datang karena kau memanggilku." Namun di balik senyum itu, sesuatu terasa janggal. Nafas Larasati berbau tanah basah, kulitnya terlalu pucat, dan matanya tidak lagi bersinar seperti manusia. Sukma menggigil, tapi rasa cintanya terlalu besar untuk memedulikan ketakutan itu. Malam itu, bintang-bintang hilang dari langit, oringin arum. Angin dari gunung berhembus membawa bisikan yang menakutkan. Di antara bambu, Kisarpin duduk menatap api, tertawa kecil sambil menggumam. Jaran goyang telah berjalan, tapi penunggangnya belum kenyang darah. Dan di desa yang mulai dicekam ketakutan itu, cinta Sukma baru saja berubah menjadi kutukan yang akan menelan segalanya, satu demi satu. Kasih yang tersesat. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Burung-burung enggan keluar dari sarangnya, dan ayam-ayam jantan berkokok terlambat, seolah waktu sendiri tersesat di antara bayangan kabut yang menggantung di atas sawah. Desa Uringin Arum mulai kehilangan warna. Daun-daun pisang layu tanpa sebab, air sumur terasa getir, dan bayi-bayi menangis setiap malam tanpa bisa ditenangkan. Orang-orang mulai berbisik, ada yang memusik penunggu tanah ini. Di rumah Larasati, suasana sunyi. Di kamar paling dalam, gadis itu duduk di depan cermin besar peninggalan ibunya. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajah yang kini pucat seperti bunga melati di musim kemarau. Namun yang paling menakutkan bukanlah wajahnya, melainkan matanya, seolah di dalam bola mata itu, ada bayangan kuda hitam berlari dalam api. "Larasati," suara lembut memanggilnya dari belakang. Sukma muncul dari pintu, membawa sekeranjang bunga kenanga dan minyak wangi buatan Kisarpin. Sejak malam ritual itu, ia sering datang diam-diam, menemuinya di waktu fajar atau menjelang maghrib. Kadang Larasati tampak lembut, memeluknya dengan kasih, tapi kadang juga tiba-tiba berubah, menatapnya tanpa ekspresi, dengan suara rendah yang bukan miliknya sendiri. Hari ini, Larasati tersenyum samar. "Kau datang lagi, Sukma," katanya lirih. "Aku merindukanmu." Sukma meletakkan keranjang itu di lantai, berlutut di hadapannya.
Aku tidak bisa jauh darimu, Laras. Aku tidak sanggup. Ia menggenggam tangan Larasati. Dingin. Dingin sekali. Seolah darah gadis itu berhenti mengalir. Tapi Sukma tak melepaskan genggamannya. Kau kini milikku, katanya pelan. Larasati memandangi wajahnya lama, lalu tertawa kecil. Tapi tawanya aneh, terlalu rendah, seperti gema dari sumur tua. Ya, milikmu. Bibirnya bergerak, tapi suaranya terasa datang dari dua arah. Aku milikmu, Sukma. Tapi, siapa yang memilikimu? Sukma terdiam. Hawa di ruangan itu berubah berat. Dari cermin di belakang Larasati, bayangan kuda hitam tampak menendang-nendang dinding kaca, meninggalkan jejak api. Sesaat kemudian, Larasati memeluk Sukma dengan kuat. Begitu kuat hingga napasnya hampir habis. Jangan tinggalkan aku, Sukma, bisiknya. Jangan pernah. Dari luar jendela, seekor burung gagak menjerit keras. Cermin itu retak tiba-tiba. Sukma tersentak mundur. Tapi Larasati tetap duduk tenang, menatap retakan kaca yang membentuk pola aneh, seperti jaring laba-laba dengan titik api di tengahnya. Sejak malam itu, Desa Uringin Arum menjadi tempat kejadian-kejadian ganjil. Sapi-sapi mati mendadak di kandang tanpa luka. Air sungai berubah keruh setiap malam Jumat. Dan setiap kali bulan purnama tiba, ada suara kuda berlari di antara rumah-rumah, tapi tak pernah ada jejak tapak kuda ditemukan esok paginya. Warga mulai mengaitkan semuanya dengan Larasati. Mereka percaya ia telah terkena guna-guna. Dan siapa lagi pelakunya kalau bukan Sukma? Di balai desa, Pak Lurah Darmo mengumpulkan warga. Kita tak boleh membiarkan ilmu setan tinggal di sini, katanya keras. Kalau benar ada orang yang memanggil roh jahat, kita harus usir, sebelum desa ini hancur. Namun Embah Karsa yang duduk di sudut ruangan hanya menunduk dalam diam. Ia tahu kebenaran yang lebih kelam, kebenaran yang ia takutkan sendiri. Sukma, anak yang ia besarkan dengan doa, kini berjalan di jalan yang sama dengan para leluhur gelap yang dulu dikutuk oleh tanah ini. Malamnya, Embah Karsa mendatangi Ki Sarpin di gubuknya. Ki, katanya dengan nada berat, aku tahu kau yang menuntun anakku. Ki Sarpin menatapnya dengan mata sayu, tapi senyumnya tetap tenang. Aku hanya membuka jalan, Karsa. Yang melangkah adalah anakmu sendiri. Jaran goyang bukan permainan, Ki. Itu ilmu pemanggil roh asmara dari dunia bawah. Sekali kau bangkitkan, ia akan menuntut tumbal. Ki Sarpin menatap ke langit. Kau pikir aku tidak tahu? Tapi mungkin tumbal itu sudah ditentukan oleh takdir. Takdir, suara Embah Karsa bergetar. Takdir macam apa yang menukar cinta dengan maut? Ki Sarpin tertawa kecil. Takdir manusia, Karsa. Kita semua menukar sesuatu setiap hari. Ada yang menukar doa dengan uang, ada yang menukar cinta dengan darah. Sukma hanya terlalu jujur dengan keinginannya. Embah Karsa memejamkan mata. Kalau begitu, aku akan menebusnya sendiri. Aku tak akan biarkan ilmu itu menelan anakku. Ki Sarpin tidak menjawab. Tapi saat Embah Karsa pergi, ia menatap api di tungku, bergumam pelan. Terlambat, Karsa. Ilmu itu sudah beranak dalam darahnya. Sementara itu, di rumah Larasati, keadaan semakin gila. Setiap malam ia memanggil nama Sukma, tapi dengan nada yang bukan manusia. Kadang suaranya rendah seperti laki-laki, kadang tinggi seperti anak kecil menangis. Bunga kenanga yang diletakkan Sukma di meja berubah jadi hitam, lalu meleleh seperti lilin. Ibunya, Mei Marni, mulai ketakutan. Ia mencoba memanggil dukun lain, seorang perempuan tua bernama Nyi Ratmi, yang dikenal bisa menyembuhkan guna-guna cinta. Saat Nyi Ratmi datang, ia langsung tahu ada sesuatu yang salah begitu menginjakan kaki di rumah itu. Tanah di sini berdenyut, katanya pelan. Seperti ada jantung kedua yang berdebar di bawah rumah ini. Ia menabur garam dan bunga 7 rupa,
lalu membacakan doa pelindung. Tapi baru separuh mantra keluar dari mulutnya. Cermin di kamar Larasati pecah dengan suara keras. Angin dingin menerobos masuk. Lampu minyak padam seketika. Dalam gelap, Larasati menjerit, tapi suaranya berubah menjadi tawa. Nyi Ratmi berteriak, dia sudah menyatu. Bukan lagi Larasati yang berbicara. Dari arah cermin yang retak, muncul bayangan samar. Seekor kuda hitam berapi, berlari mengelilingi kamar tanpa menyentuh tanah. Di punggungnya ada sesuatu seperti kabut tebal, dan dari kabut itu terdengar suara Kisarpin mengalun jauh. Asmoro dadi pati, pati dadi kangen. Nyi Ratmi menggigil. Ini bukan sekadar santet cinta. Ini jaran goyang Asmoro Peteng, bentuk paling berbahaya. Ia melempar kendi air suci ke arah cermin. Suara ledakan kecil terdengar, dan bayangan kuda itu menghilang. Tapi Larasati pingsan. Saat sadar, ia tak ingat apapun. Hanya air matanya yang terus menetes tanpa sebab. Malam ketiga setelah kejadian itu, Sukma bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Larasati berdiri di padang ilalang, menatapnya dengan mata kosong. Di belakangnya, kuda hitam itu berdiri tegak, matanya merah menyala. Larasati berkata pelan, "Aku milikmu, tapi aku tak bisa kembali sendiri. Kau harus menemaniku." Sukma tersentak bangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dari luar jendela, terdengar suara langkah kuda menjauh. Ia menatap keluar, tapi hanya ada kabut dan cahaya bulan. Pagi harinya, Mbah Karsa mendapati anaknya duduk di depan rumah, wajah pucat, mata kosong. "Sukma, kau kenapa?" Pemuda itu menatap ayahnya pelan. "Bah, aku takut. Aku ingin berhenti." Mbah Karsa menggenggam tangannya. "Masih bisa, nak. Tapi harus dengan pengorbanan yang sama besar." Sukma menunduk. "Apa yang harus kukorbankan?" Suara angin berbisik di antara bambu. Mbah Karsa menjawab pelan, "Cinta yang lahir dari ilmu hanya bisa dimatikan dengan cinta yang direlakan." Namun malamnya, sebelum sempat menebus kesalahan, Larasati datang ke rumah Sukma. Ia mengetuk pintu pelan, tapi setiap ketukan menggema seperti petir. Saat pintu dibuka, tubuhnya sudah pucat, matanya berair. "Aku tak bisa jauh darimu, Sukma," katanya lirih. "Setiap kali aku mencoba tidur, aku mendengar langkah kuda di kepalaku." Sukma memeluknya, menangis. "Maafkan aku, Laras. Semua ini salahku." Tapi dari belakang Larasati, bayangan hitam muncul, samar tapi nyata, menatap Sukma dengan mata merah. Bayangan itu berbisik di telinganya, "Cinta telah memilih darah, Sukma. Sekarang giliranmu menepati janji." Lampu padam. Dunia seolah berhenti bernafas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dua jiwa yang terikat oleh mantra jaran goyang menyatu sepenuhnya, dalam pelukan yang tak lagi hidup, tapi juga belum mati. Di kejauhan, di gubuk tuanya, Kisarpin tersenyum sendirian, menatap purnama yang redup. Kasih yang tersesat akhirnya menemukan jalan pulang. Namun jauh di bawah tanah Wuringin Arum, sesuatu bergetar pelan. Sebuah suara berbisik dari kegelapan. "Cinta belum kenyang, darah belum cukup." Dan dengan itu, kutukan jaran goyang baru saja berubah bentuk, dari cinta terlarang, menjadi kelahiran roh pembalas yang tak bisa dihentikan. Tumbal darah. Pagi di desa Wuringin Arum seharusnya tenang, penuh aroma embun dan suara ayam berkokok. Tapi pagi itu berbeda. Udara dingin tak biasa menyelimuti sawah, dan kabut tak mau naik, menutup seluruh jalan setapak dengan warna abu-abu. Tak ada suara manusia. Hanya lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar panjang dan sendu, seperti ratapan arwah yang tersesat. Dari rumahnya, Mbah Karsa keluar perlahan sambil membawa tongkat bambu tua. Ia tahu hari itu sesuatu akan terjadi. Sejak subuh tadi, jantungnya berdegup tak karuan,
tanda-tanda alam yang hanya dipahami oleh mereka yang tua dan peka pada bisikan tanah. Di sisi lain desa, di rumah Larasati, Nyai Marni berteriak histeris. Ia menemukan anaknya pingsan di depan cermin kamar, tubuhnya dingin dan bibirnya membiru. Tapi yang membuatnya gemetar ketakutan bukan itu. Di lantai, di bawah tubuh Larasati, tergores dengan darah tulisan aneh berbentuk spiral, seperti tapal kuda yang melingkar ke dalam. Ya Gusti, Nyai Marni menangis terseduh. Apa yang terjadi dengan anakku? Ia memanggil warga, tapi semua enggan masuk rumah. Mereka hanya berdiri di luar pagar, berbisik-bisik dengan wajah pucat. Semua tahu, rumah itu kini telah menjadi tempat yang tak bersih. Di tengah kepanikan, Sukma datang berlari, menembus kerumunan. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, matanya merah karena tak tidur berhari-hari. Ia langsung berlutut di samping tubuh Larasati. Laras bangun. Aku di sini. Ia mengguncang bahu gadis itu, tapi Larasati hanya membuka matanya perlahan, pupilnya mengecil, nyaris hilang. Lalu bibirnya bergetar, mengucapkan kata yang membuat semua orang di sana bergidik. Darah, aku haus darah. Seketika, semua orang mundur. Nyai Marni menjerit dan pingsan. Sukma terpaku, tak tahu apakah itu suara Larasati atau sesuatu yang lain berbicara melalui tubuhnya. Malam harinya, desa dilanda kepanikan. Seekor sapi milik Pak Lurah ditemukan mati di kandang. Darahnya habis disedot sesuatu yang tak dikenal. Di lehernya, ada tanda 2 bekas gigitan kecil seperti kuku kuda. Ki Sarpin yang datang diam-diam malam itu hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Tumbal pertama sudah datang." Sukma yang mendengarnya langsung menatapnya marah. "Kau bilang tumbal itu manusia, bukan hewan." Ki Sarpin menatap Sukma dalam diam. "Kau pikir roh asmara yang lahir dari tanah kubur puas dengan darah hewan? Tidak, Sukma. Ini baru pembuka. Kau telah menyalakan api, dan sekarang ia mencari kayunya." Sukma menunduk, tangannya gemetar. "Apa yang harus kulakukan?" "Tidak ada yang bisa kau lakukan," jawab Ki Sarpin datar, "kecuali menebusnya dengan nyawamu sendiri." "Kalau begitu, biar aku saja yang jadi tumbalnya," Sukma berkata lirih, air mata menetes di pipinya. Ki Sarpin menatapnya tajam. "Terlambat, Nak. Roh itu sudah mencium darah. Sekarang ia bebas memilih korbannya." Hari ketiga setelah kejadian di rumah Larasati, suara gamelan terdengar di malam hari dari arah sawah yang sudah lama kosong. Warga ketakutan. Tak ada yang berani keluar rumah. Tapi Sukma tak tahan. Ia merasa seolah ada yang memanggilnya dari luar. Ia berjalan menuju sawah dalam gelap, hanya berbekal obor kecil. Angin berhembus dingin, membawa bau anyir. Di tengah petak sawah, ia melihat sesuatu. Larasati, berdiri diam di atas lumpur, rambutnya menutupi wajah. Bajunya putih tapi basah oleh sesuatu yang gelap. "Laras," Sukma melangkah pelan. "Kau kenapa di sini?" Larasati menoleh perlahan. Di wajahnya ada senyum yang tak manusiawi. "Kau memanggilku, Sukma. Sekarang aku datang." Tiba-tiba, tanah di sekeliling mereka bergetar. Dari dalam lumpur, muncul bayangan-bayangan hitam menyerupai tangan manusia, meraih kaki Sukma dan menariknya ke bawah. Ia berteriak keras, tapi Larasati hanya menatap tanpa ekspresi. Dari kejauhan, Mbah Karsa yang sudah mencari anaknya sejak sore, melihat obor Sukma padam di tengah sawah. Ia berlari, menembus kabut, dan begitu sampai di sana, tak ada siapa-siapa. Hanya jejak tapak kuda membentuk lingkaran, mengitari tanah basah. Di tengah lingkaran itu, bunga kenanga hitam bertaburan. Mbah Karsa jatuh berlutut, menangis lirih. "Gusti, jangan ambil dia seperti ini." Keesokan paginya, Sukma ditemukan tak sadarkan diri di pinggir sungai oleh anak-anak desa. Tubuhnya penuh lumpur, di lengannya ada goresan panjang seperti bekas cambukan. Tapi yang paling menyeramkan,
Di dadanya tergurat huruf kuno berwarna merah, yang bila diterjemahkan berarti, tumbal pertama diterima. Sejak itu, wajah Sukma berubah. Ia tampak lebih tua dari usianya, mata cekung, dan suaranya berat. Mbah Karsa mencoba memandikannya dengan air kembang, tapi air itu selalu berubah warna menjadi keruh setiap kali menyentuh kulit Sukma. "Bah," katanya lemah. "Aku melihatnya. Kubah itu." Ia menatapku dari balik kabut. Ia bilang, "Giliranku belum tiba." Mbah Karsa menggenggam tangannya erat. "Kau harus lawan, nak. Jangan biarkan dia mengambil semua yang kau cintai." Tapi Sukma hanya menatap kosong. Dalam mimpinya, Larasati selalu datang, menari di atas padang ilalang, dengan darah mengalir di ujung jarinya. Setiap kali ia mendekat, kuda hitam itu muncul dan memisahkan mereka. "Belum waktunya," kata suara itu setiap kali ia mencoba menyentuhnya. Sementara itu, Larasati semakin memburuk. Ia tak lagi makan, hanya duduk di tepi jendela menatap hutan. Kadang ia berbicara sendiri. Kadang ia menulis nama Sukma di tembok berulang-ulang dengan darah jarinya. Nyi Ratmi datang lagi untuk mengobatinya, tapi begitu membuka kitab doanya, Larasati menatapnya dengan mata merah dan berkata, "Doamu tak sampai ke langit, Nyai. Aku dijaga oleh cinta yang tak bisa mati." Saat itu, Nyi Ratmi tahu, roh jaran goyang telah sepenuhnya merasuk ke dalam tubuh Larasati. Ia memanggil Ki Sarpin, berharap sang dukun mau menghentikan apa yang ia mulai. Tapi ketika ia sampai di gubuknya, Ki Sarpin sudah tak ada. Hanya tersisa bau dupa dan tanah kubur yang hangat, seolah baru saja digunakan untuk ritual lain. Malam keempat, desa berguncang. Dari arah hutan, terdengar suara derap kuda mendekat. Cepat, keras, seperti pasukan berkuda melintas di tengah malam. Warga keluar rumah, menutup pintu rapat, tapi suara itu tetap terdengar semakin dekat. Di langit, bulan merah menggantung rendah, dan udara terasa berat seperti menjelang badai. Di rumah Sukma, Mbah Karsa berdoa keras-keras. Tapi tiba-tiba lampu minyak padam, dan dari luar jendela terdengar tawa perempuan bercampur ringkikan kuda. Ketika ia menoleh, Larasati berdiri di depan pintu. Rambut panjang, gaun putih basah, wajahnya pucat tapi matanya bersinar. "Sukma," katanya pelan, "ayo ikut aku." Sukma berdiri terpaku. "Kemana?" Larasati tersenyum. "Ke tempat kita pertama kali bertemu. Di bawah pohon kopi. Roh itu menunggumu." Mbah Karsa berteriak, "Jangan pergi, nak. Itu bukan dia." Tapi Sukma sudah melangkah keluar, seolah tubuhnya dikendalikan kekuatan lain. Mereka berjalan ke kebun kopi. Di sana, tanah bergetar. Di bawah pohon yang dulu jadi tempat cinta pertama mereka, seekor kuda hitam menunggu. Api menyala di sekelilingnya, tapi tak membakar daun. "Ini saatnya, Sukma," kata Larasati lembut. "Satu jiwa lagi harus diberikan. Kalau tidak, aku akan hilang selamanya." Sukma menatapnya, air mata mengalir. "Kalau begitu, ambil jiwaku." Tapi Larasati menggeleng. "Bukan kau yang dipilih." Ia menatap ke arah hutan. Dari balik bayangan, muncul sosok Mbah Karsa yang berlari memanggil anaknya. Larasati tersenyum pahit. "Roh itu sudah memilih penggantimu." Sukma menjerit, "Tidak," tapi sudah terlambat. Kuda hitam itu mengangkat kaki depan, menghentakkan tanah keras-keras. Tanah terbelah, dan dari celah itu keluar kabut hitam yang melilit tubuh Mbah Karsa. Dalam sekejap, tubuh tua itu terseret ke tanah, hilang tanpa suara, hanya menyisakan tongkat bambu dan topinya. Larasati menatap Sukma dengan mata penuh air. Sekarang roh itu kenyang. Tapi ingat, cinta yang lahir dari darah akan menagih darah selamanya. Ia lalu perlahan menghilang di balik kabut, bersama kuda hitam itu. Sukma berlutut, berteriak memanggil ayahnya, tapi hanya Gema yang menjawab. Tanah berhenti bergetar, bulan kembali pucat,
dan malam menjadi sunyi. Di kejauhan, dari arah gubuk Kisarpin, terdengar suara gamelan pelan, seperti nyanyian untuk arwah yang baru dipanggil. Jaran goyang wis mlaku. Asmoro wis dadi getih. Getih dadi janji. Sukma menatap langit. Air matanya jatuh ke tanah, menyatu dengan darah dan lumpur. Ia tahu, sejak malam itu, cinta bukan lagi anugerah, tapi kutukan yang akan ia bawa sampai napas terakhirnya. Hujan abu turun dari langit seperti hujan kutukan. Langit di atas desa Uringin Arum berwarna kelabu keunguan. Gunung Bromo menggeram dari kejauhan, memuntahkan asap pekat seolah bumi pun ikut meratap atas dosa manusia. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, Sukma berdiri di tepi kuburan tua Kisarpin, gurunya, sekaligus sumber malapetaka. Angin dingin menggesek daun-daun bambu, menimbulkan suara seperti bisikan roh yang belum menemukan jalan pulang. Tubuh Sukma kurus, rambutnya acak-acakan, dan mata hitamnya tampak kosong. Sejak malam gerhana itu, malam ketika Larasati lenyap di kabut, hidupnya bagai bayangan yang kehilangan bentuk. Ia telah kehilangan segalanya, cintanya, keluarganya, bahkan jiwanya sendiri. Hanya rasa bersalah yang tersisa, membakar dirinya pelan-pelan dari dalam. Kuburan Kisarpin ditumbuhi ilalang tinggi dan bunga telang liar. Batu nisannya retak, dan dari retakan itu, sesuatu seperti uap hitam perlahan merembes keluar setiap kali Sukma datang. Sudah 7 malam ia berdiam di situ, tidak makan, tidak tidur. Ia hanya menatap nisan itu, seperti menunggu sesuatu. Dan malam itu, sesuatu benar-benar datang. Suara derap kuda terdengar dari kejauhan, berat, dalam, menggema di antara kabut. Sukma tahu suara itu. Jantungnya berdegup keras. Jaran goyang, bisiknya. Dari kabut muncul sesosok kuda hitam dengan mata merah menyala. Tubuhnya dilumuri api biru. Di punggungnya duduk bayangan Larasati. Wajahnya pucat dan kosong. Rambutnya terurai panjang, matanya hitam tanpa bola mata. Ia memandangi Sukma tanpa ekspresi, seolah antara hidup dan mati. Larasati, suara Sukma parau, penuh rindu dan ngeri sekaligus. Aku yang salah. Aku yang memanggilmu. Aku yang merusak segalanya. Bayangan Larasati turun dari kuda. Langkahnya tidak menjejak tanah. Api biru dari tubuh kuda itu menjilat-jilat rerumputan, tapi tak satu pun terbakar. Alam seakan berhenti bernafas. Cinta tak bisa dipaksa. Sukma, suaranya lembut tapi bergetar seperti dari 2 dunia. Kau memanggilku dari kubur dengan mantra terlarang. Kini aku terikat padamu, sampai kutukan ini ditebus. Sukma jatuh berlutut, air mata bercampur abu. Bagaimana aku menebusnya, Lara? Katakan padaku. Larasati menatap langit, dan dari awan abu muncul sosok bayangan kuda raksasa berapi. Penunggangnya tidak lain adalah arwah Kisarpin. Suara Kisarpin bergema seperti guntur. Ilmu jaran goyang menuntut keseimbangan. Cinta yang dipaksa harus ditebus dengan jiwa yang rela. Kau ingin bebas dari kutukan ini, Sukma? Berikan darahmu pada tanah yang telah menelan jiwaku. Sukma memejamkan mata. Dalam hatinya terbayang wajah Mbah Karsa, ayahnya yang dulu berkata, ilmu tanpa restu leluhur hanyalah barat tanpa kendali. Ia teringat Ningrum, gadis yang pernah berusaha menyelamatkannya, tapi akhirnya ikut menjadi korban. Semua telah hancur karena dirinya. Kini hanya ada satu jalan, menebus dengan nyawa sendiri. Ia berdiri, menatap Larasati dengan senyum getir. Kalau dengan darahku kau bisa tenang, kalau dengan nyawaku kutukan ini bisa berakhir, aku rela. Larasati menggeleng pelan, air mata mengalir dari matanya yang kelam. Aku tak ingin kau mati, Sukma. Aku hanya ingin kita berhenti menyakiti bumi ini. Namun suara Kisarpin menggelegar lagi. Terlambat. Kalian sudah jadi bagian dari jaran goyang. Satu hidup harus padam agar roh bisa pulang. Tanah bergetar, batu nisan pecah,
dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam berapi yang berusaha menarik Sukma ke bawah tanah. Sukma tidak melawan. Ia menatap Larasati sekali lagi. "Maafkan aku," katanya, lalu menancapkan keris warisan Mbah Karsa ke dadanya sendiri. Darah mengucur deras, jatuh ke tanah, dan seketika api biru dari kuda itu padam. Larasati menjerit. Tubuhnya bergetar, lalu berubah menjadi bunga-bunga melati putih yang berterbangan ke langit bersama Abu Bromo. Sementara Sukma jatuh bersimpuh di tanah, tubuhnya mulai diselimuti kabut tipis. Sebelum napas terakhirnya pergi, ia sempat mendengar bisikan lembut, suara Larasati di telinganya. "Sekarang kita bebas." Langit tiba-tiba cerah. Hujan abu berhenti. Kabut perlahan sirna, meninggalkan udara pagi yang anehnya terasa hangat. Penduduk desa yang bersembunyi selama berminggu-minggu mulai keluar dari rumah. Mereka melihat kuburan Kisarpin telah rata dengan tanah, dan di tengahnya hanya tersisa 2 batu kecil berlumur embun, saling berdampingan. Sejak hari itu, desa Wuringin Arum kembali tenang. Tak ada lagi suara derap kuda di malam hari. Tak ada lagi bayangan api di sawah. Namun setiap malam Jumat Kliwon, jika kau berjalan di tepi hutan bambu, kau mungkin mendengar suara samar, kuda berlari di kejauhan dan 2 sosok bayangan menari di antara kabut. Mereka berkata itu roh Sukma dan Larasati, menari dalam keabadian, bebas dari kutukan cinta yang dulu membakar dunia mereka. Mbah Karsa, sebelum meninggal, sempat menanam sebuah nisan sederhana di tempat itu. Tulisan di batu itu sederhana saja. "Cinta tanpa restu adalah api, tapi cinta yang menebus dosa adalah cahaya yang tak pernah padam." Dan di bawah tulisan itu, 2 nama terukir samar oleh waktu, Sukma dan Larasati. Kini, setiap orang yang melewati jalan setapak menuju padang ilalang itu akan berhenti sejenak dan menunduk. Mereka tahu kisah itu bukan sekadar legenda, tapi peringatan bahwa ilmu pengasihan jaran goyang bukanlah sekadar mantra cinta, melainkan gerbang menuju jurang dosa yang menelan jiwa dan nurani manusia. Gunung Bromo tetap berdiri, menatap diam ke arah desa kecil itu. Tapi bagi mereka yang peka, di tengah desiran angin lerengnya, suara lembut kadang terdengar. Dentum kuda, nyanyian melati, dan 2 jiwa yang menari di batas antara hidup dan mati.